Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah praktik sederhana yang berjudul Misteri Kursi Terbang. Sebelumnya, perkenalkan saya Adisti Dwi Sabrina sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Saya di sini tidak sendirian, tetapi juga ada teman-teman saya. Pertama ada Nia, ada Giza, ada Monik, ada Irfan, ada Kayla, dan terakhir ada Adrian. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya dan kita simak dan dengarkan presentasi dari Nia yang akan menjelaskan tujuan dari praktik ini. Nah, di sini ada tujuan dari miniatur kursi terbang. Yang pertama, merancang dan membuat miniatur kursi terbang sederhana menggunakan bahan bakar. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan bentuk energi yang terjadi pada rangkaian dari baterai ke monitor. Dan yang ketiga, memahami bahwa prinsip kerja motor atau dinamo melibatkan gaya magnet elektromagnetisme. Terima kasih Nia atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya ada Giza yang akan menjelaskan cara pembuatannya. Motivasi doang ya. 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari kursi terbang ini. Yang pertama, bahan yang kalian perlukan itu ada kardus, ada tutup botol, ada sedotan, dan ada dinamo, ada kabel, ada batu baterai. Jika kalian pengen pakai tempat baterai atau pakai cetrekan itu opsional ya. Oke. Nah, pertama-tama siapkan alas. Nah, kalian gunting nih kardusnya nih buat jadi alas, kalian gunting. Nah, terus yang kedua, kalian bikin buat jadi si tiang penyanggahnya buat si dinamo buat masuk ke situ. Nah, terus yang ketiga, sambungin dinamo sama kabel kecil. Nah, dari kabel kecil itu, kalian kalau misalnya mau pakai tempat baterai atau pakai cetrekan, tinggal kalian sambungkan kabel-kabelnya itu ada di bawah di cetrekan ini. Nah, terus yang keempat, kita bikin si tempat buat baling-balingnya. Yang pertama itu kita butuh satu tutup botol. Nah, tutup botol itu tengahnya dilobangin. Habis dilobangin, dimasukin ke dinamo itu agar pas, diukur dulu. Nah, terus habis itu kita bikin si penyangga si baling-balingnya ini pakai sedotan boleh. Nah, pakai sedotan ini. Nah, terus kalian bikin minimal ya 2, 3, 4, 5, 6 ayunan. Nah, terus selanjutnya kalian bikin tutup botol ini menyerupai kursi. Kalian bisa belah dua menggunakan kata, tapi hati-hati takut terluka. Nah, kalian bikin habis itu tutup botolnya itu kalian ikat ke benang wol. Dari benang wol itu kalian lem di atas sedotan ini gitu. Nah, buat ngetesnya kita coba ya. Cet. Oke, kalau mau pakai cetrekan. Nah, tuh muter ya. Oke, terima kasih. Ini dia tuh. Terima kasih Giza atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya ada Irfan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kursi terbang. Giza atas penjelasannya diberikan. Selanjutnya ada Monik yang akan menjelaskan pernyataan fakta terkait kursi terbang. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pernyataan-pernyataan terkait kursi terbang. Jadi pernyataan yang pertama adalah sebelum saklar dinyalakan atau baterai belum terhubung, maka dinamo akan diam dan otomatis kursinya juga akan diam. Nah, pernyataan yang kedua adalah setelah saklar dinyalakan atau baterai terhubung, maka dinamo akan berputar dan kursi akan bergerak. Nah, pernyataan yang terakhir adalah saat saklar dimatikan atau baterai dilepaskan, maka dinamo akan diam dan kursi akan perlahan diam. Perhatikan ya. Nah, jadi terbuktikan pernyataan-pernyataan faktanya. Aku sayang sekali Atas pernyataan yang telah disampaikan. Selanjutnya ada yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. udah baca aja motivasinya malas gua. Baik, kali ini saya akan memberikan uraian pertanyaan dari hasil praktikum atau pengamatan yang sudah saya buat bersama kelompok saya. Yang pertama, pertanyaannya, energi apa yang tersimpan dalam baterai sebelum rangkaian dihubungkan? Jadi jawabannya setelah hasil dari pengamatan kita yaitu energi kimia. Lalu yang kedua, ketika saklar dinyalakan atau rangkaian terhubung, energi pada nomor 1 berubah menjadi energi
apa untuk mengalir ke kabel? Jawabannya adalah energi listrik yang berupa arus listrik. Lalu pertanyaan ketiga, energi listrik tersebut kemudian mengalir masuk ke dinamo. Di dalam dinamo, energi listrik diubah menjadi energi apa? Nah, setelah kita amati, maka yang terjadi adalah energi gerak atau energi kinetik. Lalu yang keempat, mengapa kursi atau tutup botol bisa ikut berputar dan terlihat terbang? Nah, jawabannya karena ketika dinamo berputar, maka atapnya ikut berputar. Nah, ketika kursi yang menempel pada atap tersebut akan terangkat karena adanya gaya sentrifugal atau gaya yang arahnya menjauhi pusat putaran, sehingga kursi seolah terbang atau seperti terlihat goib. Nah, yang kelima, menurutmu jika kutub baterai positif dan negatif yang terhubung ke dinamo kita balik, apa yang terjadi dan pada putaran kursi terbang? Jawabannya adalah putaran dinamo akan terbalik arahnya karena arus listrik berubah, arah gaya magnet yang dihasilkan juga berubah. Terima kasih. Terima kasih. Jawab pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada Kaila yang akan menjelaskan kesimpulan dari dilakukannya praktik ini. Jadi kesimpulannya, pada miniatur ini terjadi perubahan energi berturut-turut, yaitu energi turunnya dari baterai Lycrow, energi listrik mengalir dari kabel Lycrow, energi gerak pada dinamo atau motor. Prinsip kerja dinamo atau motor yang mengubah listrik menjadi gerak ini didasarkan pada konsep elektromagnetisme, yaitu hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Terima kasih Kaila atas kesimpulan yang diberikan. Selanjutnya ada sedikit kata motivasi yang akan diberikan oleh Adria. Kata-kata motivasinya yaitu kadang hidup terasa seperti kursi terbang yang misterius, tiba-tiba bergerak tanpa kita tahu alasannya. Tetaplah kuat karena setiap gerakan bisa membuat kita lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.